Jemaat Tuhan yang ada di MCD ini, saya percaya bahwa juga ingin saya sampaikan bahwa selamat tahun baru, selamat Natal juga ya. Kita percaya bahwa juga dua acara yang kita baru saja juga lewati ini membawa satu berkat buat kita. Berkat kenapa? Karena selalu Tuhan itu ada di dalam setiap musim-musim kita ya. Musim kehidupan kita ini akan terus berubah ya, tetapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah berubah. Ya, saya sekali lagi ucapkan selamat tahun baru. Ini memasuki hari yang ke-7 ya di dalam juga tahun ini yang baru. Ya, apa yang ingin saya sampaikan, saya percaya ini akan juga menolong saudara untuk memulai daripada tahun yang baru ini. Ya, rise and move forward. Ya, apa yang menjadi satu hati saya yang Tuhan juga taruh ya ini di dalam belas kasihannya untuk juga kita tahun ini ya, karena sama sebagaimana juga kalau saudara ada yang mengikuti saya uh, penutupan tahun, saya merasa bahwa tahun ini Tuhan akan melakukan banyak hal ya, terutama yaitu pemisahan dan pemurnian. Dua hal ini yang saya rasa saya tutup tahun yang lalu ya, ini memasuki tahun yang baru ya. Mengapa pemisahan pemurnian? Karena saya percaya bahwa ada pemisahan antara orang benar sama orang yang fasik ya. Dan ada hal-hal yang Tuhan juga ingin kerjakan, pemisahan antara gadis bijaksana dan gadis bodoh ya. Tetapi saya percaya semua pemisahan ini juga akan terjadi antara domba dan kambing. Ya, jadi ini yang saya rasa bahwa tutup tahun yang lalu saya sampaikan ini penting. Nah, di awal daripada tahun ini, ya Tuhan memberikan juga satu suaranya, ya. Ini biarlah ini menjadi satu suara profetik buat kita semua, ya. Rise and move forward, ya. Jadi bagian kita ini adalah saudara, kita tidak bisa berhenti, ya. Sebagaimana juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, ya kita juga tahu bahwa musim-musim kita ini akan berganti terus, ya. Tetapi Tuhan kita itu tidak pernah berubah, ya. Kenapa? Karena kita yang mesti berubah. Kenapa musim itu juga terjadi? Supaya setiap musim kita ini akan mengalami terobosan demi terobosan, ya, satu pengalaman baru lagi, bahkan juga ada hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan. Nah, kadang-kadang saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ada yang menjadi hambatan di dalam diri kita yang kita juga mesti tahu, ya. Makanya kita jangan lagi lihat ke belakang, tapi kita mesti belajar untuk terus maju, ya. Orang yang sukses sebagaimana juga pria sejati adalah orang yang bukan tidak pernah gagal, tapi juga orang yang sukses itu orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Nah, musim-musim kehidupan kita ini akan berjalan terus, ya, dan terus berubah, ya. Ya, sebagaimana juga kita tahu lah, dulu yang namanya berber itu katanya hujan, tapi sekarang biar udah lewat berber juga tetap aja hujan, gitu ya. Ya, bahkan juga ini ada banjir besar, ada segala macam, dan juga segala sesuatunya. Tapi hari ini kekasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya sama. Jadi kita untuk maju dan melangkah bersama dengan Tuhan ini, saudara kita ini mesti belajar sesuatu, saudara. Ya, karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara tahu kalau kita naik mobil, itu kaca depan itu lebih besar daripada kaca spion, ya. Nah, dan kita percaya kalau kita menyetir, ya, memang itu kaca depan itu dibuat jauh lebih besar daripada kaca spion, ya. Ya. Kenapa, saudara? Ya, karena memang uh, di dalam kita untuk bergerak maju, kita nggak bisa terus mengandalkan spion. Bukannya spion tidak penting, ya spion itu penting untuk kita lihat apa yang ada di belakang kita. Tetapi kita jangan terus-terusan. Kalau saudara nyetirnya, saudara juga pakai kaca spion terus, wah itu bahaya. Ya, nanti saudara tahulah akhirnya di mana. Bisa di rumah sakit, bisa juga di kuburan, saudara. Ya, alias kecelakaan lah. Ya, tetapi
di dalam kita melangkah maju bersama Tuhan ini, ya, move forward ini, saudara. Kita percaya bahwa kita perlu untuk melihat yang ke depan. Kaca yang besar itu Tuhan berikan kepada kita untuk kita juga bisa berjalan maju supaya juga kita bisa melihat apa yang ada di depan. Tuhan mengizinkan kadang-kadang saudara kita belajar dari masa lalu. Ya, masa lalu itu menjadi satu pelajaran buat kita. Tetapi saudara, yang Tuhan inginkan supaya kita ini maju ke depan untuk mencapai apa yang ada di depan yang Tuhan sudah sediakan. Ya, nah saya percaya tahun ini kita mesti melangkah maju. Tidak ada move on, mesti move on. Jangan lagi saudara juga kita berdiam diri saja dengan juga hal-hal yang kegagalan kita, dengan segala suatu luka di dalam hati kita, tapi kita mesti move on. Ini saatnya saudara, ya. Dan Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita loh. Ya. Jadi saudara jangan menang wae, tapi kita mesti bertindak. Mari kita lihat ayat kuncinya ini yang dituliskan dalam Filipi pasal 3. Ya, dikatakan begini. Jadi kenapa kita mesti maju ke depan, ya? Aku katanya melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi di sini jelas siapa daripada juga aktornya itu adalah diri kita, ya. Jadi aku melupakan. Jadi semuanya itu dimulai dari diri kita. Kalau saudara ingin maju, kalau saudara juga ingin mencapai katanya panggilan sorgawi, ya, dari Allah yang di dalam Kristus itu, Yesus ini, maka saudara mesti percaya bahwa semua itu mesti dimulai dari diri kita. Ya. Kalau diri kita ini tidak ada niat, di dalam diri kita tidak ada juga kehendak, ya, maunya apa gitu loh, saudara, maka kita tidak akan mencapai daripada apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Nah, firman Tuhan katakan ini, belajarlah untuk melupakan apa yang di belakang. Ya. Belajarlah untuk mengarahkan diri kepada juga apa yang ada di hadapan kita. Dan bukan saja juga cuma hanya jalan, tapi dikatakan ada antusiasme, semangat yang luar biasa, supaya saudara ini ada hadiah. Itu loh, saudara. Ya. Memang ini kalau bicara tentang hadiah, Tuhan tahu apa yang menjadi galarang sang kita ini. Ya, kalau ada yang gratis, kalau ada yang sale itu daya rangsang kita ini sangat begitu kuat, ya. Memang senang yang gratis, saudara. Ini Tuhan sediakan loh. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Ya, jadi saudara, nah bicara tentang panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, ini adalah yang ultimate gitu loh. Tiap-tiap kita ini Tuhan punya panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, itu masing-masing yang berbeda-beda. Ya, mungkin melalui karunia motivasi kita, ya saudara, yang kita senang memimpin, ya. Nanti ada beberapa hal yang saya juga akan jelaskan, ya. Lewat yang senang memimpin, atau mungkin lewat profesi kita, atau talenta kita, bisa, ya. Bisa lihat, Aholiab, memang itu dipersiapkan dua orang ini, saudara, untuk bisa bersama-sama dengan Musa untuk membuat tabernakel dengan keahlian dia, ya. Tapi semuanya itu untuk memenuhi panggilan Tuhan, karena ada apa ya? Ada panggilan khusus, ada hal-hal yang khusus yang Tuhan taruh di dalam diri kita ini, di mana kita ini akan memperlengkapi daripada juga semua yang Tuhan sudah rencanakan untuk dunia ini, untuk bangsa ini, untuk kota ini, untuk keluarga kita, untuk juga apa yang menjadi kehidupan kita. Dan panggilan ini adalah satu hadiah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadiah, saudara. Jadi ada sesuatu yang saudara mesti laksanakan, lalu juga saudara akan diberi hadiah. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, Filipi ini sangat jelas sekali. Dan ini yang disebut, saudara, kita semua mesti masuk dalam gerakan hati Bapa surgawi kita ini. Ya, jadi masing-masing kita punya kasih karunia. Panggilannya apa? Gitu loh. Ya, apakah juga 5 jawatan? Bisa.
Tapi enggak semua cuma hanya harus masuk gerbang 5 jawatan juga. Ya, tetapi ada hal-hal yang di dalam 5 jawatan itu yang juga Tuhan akan pakai saudara. Ya lewat profesi, lewat talenta, lewat apa saja saudara. Ya, lewat karunia motivasi saudara yang senang memberi apa segala macam, itu Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Dan saya percaya jangan batasi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam diri saudara. Dan biasanya saudara, orang yang sudah hidup di dalam panggilan, ya, itu beda. Ini salah satunya saya bersaksi bagaimana juga anak saya Majesty, bagaimana dia full time pada waktu itu. Ya, memang dia sudah graduate di Amerika, ya, sudah selesai, dia punya sekolah. Lalu dia bilang, aku mau balik. Nah itu juga balik, padahal di Amerika itu ditawarin untuk juga jadi pastor, youth pastor di sana. Ya, karena dia sudah bangun beberapa sel group, ya, termasuk ada sel group Korea, ada sel group Tiongkok, ada sel group daripada orang-orang Ukraine, ya. Itu dia sudah bangun itu, ya. Tapi ya sekali lagi pada waktu itu dia bertanya kepada saya, aku ini mesti di Amerika atau loh? Saya bilang itu tergantung panggilan kamu di mana kamu. Dia doa. Nah, waktu dia doa 7 hari itu saudara, dia mendapatkan mimpi pulang ke Indonesia. Jadi dia bilang, aku rasa aku pulang. Waduh, karena dia waktu itu kan masih kerja ya sama dia punya dosen, profesor yang juga di grup Amazon, saudara. Ya karena dia videografer, jadi dia bikin dan profesor ini sangat senang sekali ya karena lihat talenta apa yang ada lewat juga Majesty ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Majesty ya dia balik sudah. Dia bilang aku pulang deh. Nah, ini bosnya bilang, aduh, orang-orang Indonesia tuh saya kepengen sponsorin kamu kalau kamu juga mau di sini. Waduh, tapi udahlah, ini panggilan. Ya, saya bilang nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu Tuhan yang panggil kamu. Ya, dan saya juga nggak mau untuk ngatur-ngatur anak saya. Ya, saya mau supaya dia punya hubungan persekutuan dengan Tuhan. Ya, nah itu luar biasa. Ya, nah yang kedua, setelah sampai di Indonesia, saya bilang kamu jangan langsung masuk di struktur, ya. Mulai dulu dari sel group aja kamu rintis. Kan kamu di Amerika juga sudah mulai, ya. Dia di Seattle, sudah di Seattle, ya. Sama-sama ada satu persekutuan dia di sana, ya, IFGF itu. Nah, saudara kekasih, waktu dia kerjakan itu, ya dia berhasil lah. Maksudnya, ya ada beberapa klien-klien yang cukup bagus. Ya dia bilang, aku sih senang dapat uang segala macam. Ya, cuman gini loh, aku tuh punya sukacita ya, lebih sukacita yang lebih waktu saya melayani jiwa-jiwa. Wah, saya bilang kalau itu panggilan. Makanya ada kurang lebih beberapa tahun saudara dia rintis, ya, dia masuk di dalam Sargub dan dia mulai rintis, ya, sama-sama sama grup yang ada di Peluit ini, saudara, anak-anak mudanya untuk bangun ini, ya. Dan hari ini ya puji Tuhan lah, Tuhan juga memakai dia, ya. Dan dia katakan saya tuh ada sukacita pada waktu saya melayani jiwa-jiwa. Ya bukannya saya nggak perlu uang gitu loh. Oh ya, saya bilang kalau gitu itu nama panggilan. Nah, November 2 tahun yang lalu lah, saudara. Ya, ini ya sudah full time. Ya, jadi ini satu panggilan yang Tuhan juga berikan kepada. Nah, biasanya saudara, orang yang sudah masuk panggilan, urapan itu wah kenceng, ya. Dan Tuhan tuh akan bawa sama seperti Daud, ya. Walaupun tantangan banyak, saudara. Tapi kalau orang sudah masuk dalam panggilan, dalam pengurapannya, kasih karunia-Nya itu besar sekali. Ya, itu juga yang saya alami di dalam Tuhan. Ya, waktu saya ya tanpa saya sadari, saudara, dulu itu adalah terjun dalam panggilan, ya, karena waktu itu kan gereja juga mulai dari rumah saya, lebih ini. Tapi ya Tuhan membuat situasi, keadaan untuk saya juga bisa melayani. Nah, saya percaya bahwa juga ini adalah anugerah, ya, bukan kekuatan saya, bukan, saudara. Tetapi ini anugerah. Orang yang hidup dalam panggilan selalu ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan berikan.
Nah, salah satunya, saudara, kenapa kita mesti moving forward, ya, supaya saudara tahu, moving forward itu bukan sekedar melangkah ke depan saja secara jasmani, ya, tetapi saudara, ini sangat ditentukan lewat pertumbuhan iman kita, ya. Bagaimana untuk kita juga berani meninggalkan daripada juga masa lalu kita, kegagalan kita, luka-luka kita, ketakutan kita, ya, dan belajar taat berjalan dalam rencana Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah memanggil kita dan tinggal dan apa membiarkan kita tinggal di masa lalu kita, ya. Melainkan kita diminta oleh Tuhan untuk maju bersama dengan Dia. Ya, Roma pasal 8:28 itu mengatakan dengan sangat jelas sekali bahwa juga saudara, yang kita ngehit adalah kita harus menjadi menjadi sama seperti juga Kristus. Apa yang sudah dilakukan, apa yang Tuhan juga sudah kerjakan, nah Tuhan akan memakai kita dengan sangat luar biasa, ya. Nah, yang pertama ini, saudara, jadi jelas ya, saudara, bicara tentang panggilan. Kalau saudara hidup dalam panggilan, semua hal yang ada, urapan, berkat, apa aja itu, saudara, Tuhan tuh menyediakan yang terbaik, ya. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, ya. Sekarang juga Majesty, ya, karena dia bisa dalam bahasa Inggrisnya cukup lancar, bahkan dia khotbah bahasa Inggris lebih lancar daripada bahasa Indonesia. Tapi dia dipakai untuk juga beberapa sekolah-sekolah internasional sekarang di Jakarta di sini. Nah, saya bilang, Majes, kalau kamu masuk dalam panggilan, pintu itu terbuka. Nah, mari kita lihat nih. Salah satunya moving forward itu harus dengan iman. Ini kita belajar tentang Musa. Sekali lagi, bicara tentang panggilan, itu ada panggilan dan ada bagian kita yang kita mesti tindakan. Nah, ini bicara tentang moving forward itu dengan iman. Melangkah maju bersama dengan Tuhan tahun yang baru ini harus dengan iman. Ya, karena saudara katanya di dalam Yohanes pasal 1 itu mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan kita tahu bahwa iman itu datangnya dari mana? Dari kebenaran, mendengar akan kebenaran. Ya, jadi saudara, pada waktu kita mendengar akan kebenaran ini, maka kebenaran yang kita ketahui itu, saudara, yang kita dengar, yang menjadi satu panggilan hidup kita ini, saudara, maka step demi step Tuhan akan pimpin kita sampai kita juga ini bisa menjadi sama seperti Kristus juga. Roma 8:28 katanya. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu turut bekerja bersama-sama di dalam segala hal kehidupan kita. Tidak ada yang rohani, tidak ada yang rohana, ya, maksud saya. Yang hal yang duniawi, nggak ada. Kita yang sudah kenal Tuhan, kita yang sudah lahir baru, saudara, apa yang kita kerjakan, firman Tuhan berkata dalam Kolose 3:23 mengatakan, apa saja yang saudara lakukan, seperti saudara mesti lakukan seperti kepada Tuhan. Jadi moving forward dengan iman ini, saudara, ini tokoh yang saya ambil adalah Musa. Keluaran 14:15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katanya, mengapa engkau berseru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara, saya ambil ayat ini. Saudara-saudara tahu, di dalam Keluaran pasal yang ke-12, di mana juga malam itu belum hal yang mustahil, hal yang tidak pernah ada di dalam bangsa Israel pada waktu itu. Karena mereka sudah bertahun-tahun, saudara, itu diperbudak oleh Mesir. Dan malam di dalam Keluaran pasal 12 itu adalah satu perintah Tuhan sebelumnya. Ya, itu terjadi. Tuhan katakan, malam itu kamu akan keluar dari Mesir. Ya, dengan cara Tuhan. Ya, saudara tahu bagaimana sebelumnya ada kalau pernikahan itu ada prewed, ya. Nah, ini juga sebelum keluar Tuhan kasih bala, ada 10 bala. Dan saudara, Tuhan kasih tunjuk sama juga bangsa Israel bahwa saudara, ini yang saudara mesti tahu. Tuhan itu adalah pemelihara hidup kita. Saudara. Ya, dunia ini mau apa? Dunia mau mengalami apa? Percayalah, kalau saudara di dalam Tuhan, Tuhan itu adalah pelindung kita. Tuhan adalah benteng pertahanan kita. Ya, saudara, 10 bala itu, saudara, itu datang kepada bangsa Mesir.
Ya, Kak. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan punya panggilan kepada bangsa ini untuk mereka itu beribadah. Nah, yang terjadi, saudara, Firaun pada waktu itu tidak mengizinkan. Ya, nggak apa-apa. Memang Tuhan harus kasih tunjuk bahwa Allahnya. Karena ini bukan saja tunjuk kepada Firaun, tapi memberi petunjuk kepada kita loh. Orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipanggil Tuhan. Khusus ini. Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang khusus, yang dipanggil, bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan, ya dipisahkan dari bangsa lain. Makanya mereka dipelihara di mana? Di Goshen. Di Goshen tidak ada tulah itu. Ya, segala macam itu ya. Saudara tahulah sampai sungai Nil itu semuanya berdarah. Waduh, luar biasa. Ada kodok, ya ada lalat, ada segala macam. Yang terakhir, saudara, nah itu yang membuat Firaun atau juga orang-orang Mesir itu, saudara, yang melihat budak-budak mereka, udah, keluarlah. Kamu itu istilah orang bilang itu bawa sial. Saya nggak mau anak apa ini anak laki-laki saya yang sulung ini mati semua. Ya, tapi itu menubuatkan tentang bagaimana Allah juga akan melepaskan kita daripada juga ikatan budak dosa itu, saudara. Dengan juga mengorbankan anaknya. Yohanes 3:16 itu. Ya ini jadi Tuhan itu punya rencana bukan apa suddenly apa itu. Ya, yang tiba-tiba kepikir ini, kepikir enggak. Dia sudah punya rencana yang terbaik, sempurna buat kita. Jadi saudara jangan ragu-ragu lagi, ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Mereka keluar dan juga itu yang saya bilang. Mereka nggak pernah berpikir ataupun punya kepikiran ke situ, saudara. Ya, hari itu tanpa peperangan mereka dibebaskan, saudara. Ya, tanpa perlu pertumpahan darah atau apa. Malahan, saudara, mereka diperintahkan, itu merupakan pasca pertama katanya, untuk memakai domba yang mereka makan habis itu, darahnya itu di jenang pintu, sehingga itu tanda katanya. Nah, kita percaya bahwa darah Yesus itu berkuasa. Tadi kita dalam perjamuan kudus, saudara percaya, itu titik kontak kita. Tempat persekutuan, mengingatkan kita bahwa kita ini mesti tahu diri. Kita udah diselamatkan dan jangan balik lagi kepada perbudakan dosa kita yang lama. Ya, jangan lagi lihat ke belakang. Jangan lihat pakai kaca spion terus, saudara. Untuk melangkah maju, saudara mesti lihat kepada kaca yang di depan, yang lebih besar. Haleluya. Ya, ini yang Tuhan sudah sediakan, tanah perjanjian. Ya, jadi saudara, untuk moving forward dengan iman ini, saudara, Musa menghadapi masalah waktu dia keluar dari Mesir. Ini bahkan kalau saudara juga baca, ada yang sampai majikan mereka itu udah begitu frustrasi, udah lu mau ambil apa aja, ya, emas, segala berlian, mungkin segala macam udah diambil, karena yang penting lu yang bawa sial ini keluar deh dari rumah kita, ya. Padahal mereka tidak mengerti, ya. Ini karena mereka tidak melakukan yang dikatakan di jenang pintu mereka itu dengan darah Yesus, ya, darah anak domba itu yang menubuatkan tentang Yesus yang juga diberikan untuk menebus dosa-dosa kita dari perbudakan dosa, ya. Nah, lalu apa yang terjadi dalam Keluaran 14? 2 pasal setelah itu, saudara, mereka menghadapi masalah. Jadi, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, ya, tapi Tuhan juga berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Sampai semua rencana Tuhan di dalam diri kita ini terjadi. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah keunikan daripada Allah kita. Kalau dia sudah berbicara, Tuhan akan mengerjakan. Ya, pelajaran apa di dalam juga semuanya ini? Nah, saudara, kembali lagi ya, bicara tentang keluaran tadi, boleh mundur? Nah, kenapa firman Tuhan ini kepada Musa katanya, mengapa engkau berseru kepadaku? Jadi Tuhan bilang, loh, kenapa lagi kamu ngomong sama saya lagi? Katanya. Ngomong sama orang Israel, maju, melangkah, supaya mereka berangkat. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, ini tidak mudah. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Bangsa Israel itu terjepit, saudara.
ya menghadapi masalah. Di depan itu laut tebal dan di belakang mereka dikejar tentara Mesir. Secara logika, saudara, ini kita mustahil untuk maju. Bingung. Karena di sana mentok, ya maju kena, mundur kena ini, saudara. Ya, tetapi firman Tuhan tadi katakan apa? Mengapa engkau berseru kepadaku? Artinya gini, percaya dong sama saya. Ya, kasih tahu sama bangsa Israel, kita mesti berangkat. Haleluya, haleluya. Ya, nah apa yang terjadi, saudara? Ketika katanya Musa melangkah dengan iman, kan Musa bertanya, lalu apa yang saya mesti lakukan? Oh, angkat tongkat kamu, katanya. Itu yang Tuhan pakai itu. Ya, karena memang juga waktu dia pertama melihat Tuhan di semak belukarnya juga dia lemparkan tongkat itu dan itu berubah jadi ular. Ya, tongkat ini yang sama juga. Kalau dia angkat katanya, wah, tiba-tiba itu terjadi. Itu jalan tol pertama, saudara, di dunia. Ya, bukan manusia yang bikin. Tuhan yang bikin jalan tol pertama itu. Wah, luar biasa itu. Dan ini jalan tol yang paling hebat, saudara. Kanan kirinya, saudara pernah ke Ancol kan? Siwet kan? Ah, saudara, kita lewatin terowongan yang dimana juga ikan-ikan di atas kita, sekeliling kita. Kita aja udah, wah. Saudara, pada waktu itu, saudara, itu kanan kirinya katanya Tuhan itu kasih angin yang kencang sampai laut Teberau itu terbelah dua, saudara, dan kanan kirinya, dan mereka bisa berjalan dengan begitu luar biasa. Wow, mungkin ada di antara mereka yang norak-norak juga gitu, pegang-pegang kali pinggir-pinggirnya. Wih, air loh bro, waduh, beneran air gitu ya, exciting. Makanya berjalan dengan Tuhan, masuk dalam panggilan Tuhan, itu luar biasa, saudara. Ada banyak hal yang saudara akan lihat ketakjuban, kekagumanmu kepada Allahmu itu luar biasa. Kalau saudara punya iman ini, maka itu akan terjadi pada diri. Ya, jadi saudara apa? Berangkat, maju, moving forward dengan iman. Ya, pelajaran apa saudara yang kita belajar? Moving forward itu seringkali dimulai saat kita melangkah dulu. Ya, baru mujizat Tuhan dinyatakan. Jangan terbalik ya. Makanya, saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, itu mengatakan, kalau tanpa iman, kita tidak bisa diperkenan. Saudara mau melihat hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, mujizat, saudara mesti punya iman. Iman datang dari mana? Dari pendengaran akan firman Kristus, bukan firman sembarangan. Firman yang diurapi, firman yang juga mendatangkan satu bom untuk saudara punya keberanian untuk bertindak. Itu keren banget itu. Ya, makanya ini yang pertama. Jadi moving forward seringkali dimulai saat kita melangkah dulu. Kita yang mesti melangkah dulu. Saudara, kalau kita melangkah, maka juga akan kita lihat mujizat. Baru mujizat Tuhan dinyatakan. Ya, saudara bisa bayangkan jika saudara pernah saudara yang lihat di viral ya, itu yang kayak ada satu jalan itu yang namanya Shibuya di Jepang itu, yang banyak persimpangannya. Tetapi saudara, kalau kita mau nyebrang, itu lampu penyeberangannya dari semua persimpangan itu, saudara, itu sama waktunya, ya. Dan saudara bisa lihat, itu jangan sembarangan, saudara. Ya, saudara mesti punya target dulu, mau kemana nih? Ya, jangan salah simpang. Nah, sekarang juga di mana itu? Di Kuala Lumpur juga, saudara. Kalau saudara juga itu ada satu persimpangan juga. Kalau saudara mau ke Pavilion, itu daerah Bukit Bintang itu, saudara. Ya, itu saudara jangan salah. Saudara mesti tahu dulu mau kemana, mau ke Pavilion atau mau cari duren. Itu di Jalan Alor katanya. Ya, jadi saudara jangan salah nih. Makanya target saudara, panggilan apa yang Tuhan juga sudah sediakan di depan, itu saudara mesti tahu. Ya, sekali lagi, mulai dulu melangkah. Mujizat itu Tuhan akan nyatakan setelah kita juga bertindak. Ini firman Tuhan. Ya, nah, bayangkan kalau kita juga menyeberang di jalan besar, ramai gitu loh, saudara. Ya, tapi kita kan biasanya ada 1, 2, 3 gitu kan. Lalu tiba-tiba hijau mulai. Nah, kalau udah hijau berarti itu bagian kita. Saudara mesti tahu nih lampu yang Tuhan beri kepada kita. Musim yang saudara mesti tahu. Ya, tatkala saudara melangkah, ada mujizat.
Ada mujizat, saudara. Ya, tapi kalau juga lampunya udah hijau, 1, 2, 3, mungkin ada 20 detik atau 16 detik yang saudara juga diberikan kesempatan untuk menyeberang dari satu titik ini kepada yang saudara menjadi yang saudara inginkan, ya, saudara, tapi saudara tidak melangkah karena saudara pikir, waduh, keramai, waduh, jangan. Apalagi melihat ke belakang, nggak nyampe-nyampe. Ya, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Bagian saudara berani untuk melangkah dengan imanmu. Tanpa iman, engkau tidak diperkenankan. Iman yang Tuhan maksud adalah percaya bahwa Tuhan ada. Percaya bahwa juga Tuhan yang akan menolong kita. Itu iman yang Tuhan mau. Ya, kalau saudara tahu ini semua, saya percaya tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Bangsa Israel juga sudah bisa saudara tahu bahwa bangsa Israel itu berada di posisi yang seperti hari-hari ini mungkin kita hadapi. Di depan laut, ya di belakang musuh, di samping itu kanan kiri. Waduh, ini nyampe apa enggak nih kita nyebrang ke sana? Ya, makanya saudara jangan bersungut-sungut. Pasti orang-orang yang bersungut-sungut itu orang-orang yang paling di belakang. Dan itu yang paling dekat sama tentara Mesir. Dan mereka pasti bersungut-sungutnya lebih lagi. Makanya saudara mesti antusias. Saudara mengiring Tuhan, itu saudara mesti antusias, dan mengiring Tuhan itu exciting sekali. Di mana ada juga kegerakan daripada kasih Bapa Surgawi. Di situ saudara itu ada panggilanmu, masuk cemplungin gitu loh. Masuk ke dalamnya, dan saudara akan melihat hal-hal yang belum pernah engkau lihat, yang belum pernah engkau dengar, yang belum pernah engkau juga timbul di dalam hatimu. Wah, satu sukacita, ada sesuatu kebanggaan tentang Allahmu yang begitu besar. Dan kau bisa lihat Tuhan itu segala-galanya buat diri. Itu kehebatan Allah. Jami, saudara. Itu yang saya bilang. Jalan tol yang pertama itu, saudara, itu adanya di dalam Keluaran itu. Ya, ini firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan ini keren banget. Ya, jalan tolnya kanan kirinya itu wah kayak SeaWorld, saudara. Ya, nah sekali lagi dalam keadaan seperti itu aja Tuhan bilang suruh berangkat. Jadi kita mesti tahu apa yang menjadi komandan kita ini berikan. Ya, nah apa yang menjadi aplikasi kita, saudara? Karena Tuhan tidak langsung membuka jalan buat kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi Dia menunggu loh kita melangkah dalam iman terlebih dahulu. Jadi saudara, makanya Mesbah Koram Deo ini penting, saudara. Kenapa pagi? Makanya kan di dalam firman Tuhan, dalam Mazmur pasal pertama dikatakan, renungkanlah firman Tuhan itu apa? Siang dan malam. Ada jemaat tanya sama saya, Pak Sofyan, tuh berarti pagi? Nggak usah dong, Pak. Loh, kalau pagi itu wajib. Makanya nggak ditulis. Kenapa? Loh, Tuhan Yesus aja juga pagi-pagi cari Bapaknya. Ya, bersekutu sama Bapaknya. Makanya nggak usah ditulis. Yang perlu ditulis adalah siang sama malam. Benar kan? Kamu kalau siang kebanyakan juga udah sibuk. Kalau dan juga malam kadang-kadang udah juga malas ngapa-ngapain. Maunya tidur, maunya istirahat. Nah, Tuhan ingatkan lagi. Kamu mesti terus ingat akan firman Tuhan. Haleluya. Ya kalau pagi itu harus wajib. Makanya Mesbah Koram Deo ini ada untuk juga supaya saudara mengingatkan saudara selalu kepada juga firman Tuhan. Supaya lewat persekutuan saudara, lewat doa-doa saudara. Mungkin orang lain yang berdoa loh saudara. Tapi engkau mendapatkan suara Tuhan itu lewat doa-doa daripada orang-orang yang di dalam Mesbah Koram Deo ini berdoa. Mungkin doa siapa, doa apa. Tapi Tuhan bisa berbicara dengan banyak cara. Makanya juga jangan mainnya, ya udah ntar 6.15 aja lah masuk. Oh jangan gitu. Suara Tuhan ada di mana-mana. Kadang-kadang juga orang lain yang berdoa. Tapi ke kuping kita, ke telinga kita saudara itu berbeda. Ya, saya percaya segala sesuatunya ini baik ya. Tuhan kan Alfa Omega. Makanya kita juga kalau ngikut apa-apa saudara, mesti Alfa dan Omega. Haleluya. Ya. Jangan sudah Bapak terima kasih baru kita juga datang kebaktian. Bagaimana untuk diberkati Tuhan ya. Haleluya. Ya, jadi jelas ini. Nah, yang kedua, saudara, moving forward itu dengan ketaatan, saudara. Ini cerita saya ambil tokohnya adalah Abraham. Ada 4 tokoh ya. Nah, Kejadian 12 ayat 1. Pergilah, ini ayat yang sering saudara dengar.
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Abraham itu tidak tahu kemana ia pergi, ya. Tapi ia tahu siapa yang memanggil. Nah, ini penting, penting. Ini sesuatu. Ia berani meninggalkan zona nyamannya dengan ketaatan. Ya, dan ketaatan daripada Abraham itu membawa dia kepada perjanjian yang Tuhan juga berikan kepada dia. Juga berkat yang Tuhan sediakan dia bisa dapatkan. Bahkan juga apa yang dijanjikan lewat keturunan dia dapat. Enggak gampang loh saudara. Saudara bisa bayangkan itu berapa puluh tahun loh saudara dari janji Tuhan itu datang kepada dia sampai dia mendapatkan Ishak anaknya itu. Makanya di dalam juga hubungan dia dengan Allahnya, dia tahu persis. Saudara tahu persis gak Allahmu itu tidak akan juga mencelakakanmu. Nah Abraham itu berjalan dalam ketaatan karena dia tahu Tuhannya itu tidak mencelakakan dia. Kepada juga ayat yang lain sampai dibilang begini katanya. Waktu dia menyerahkan Ishak itu saudara. Karena dia punya imannya gini. Kalau juga anak gue mati nih, ya ini mau ujian kan buat saya. Ya, tapi katanya Allah tuh sanggup untuk juga menghidupkannya kembali. Haleluya. Itu keren. Ketaatan kita saudara. Ini ditentukan dari pengenalan kita kepada Allah kita. Saya juga percaya kita juga jangan main taat aja gitu loh saudara. Tapi saudara mesti mengenal. Dan Abraham ini mengenal loh Tuhan yang siapa. Makanya dia berani untuk meninggalkan semua daripada hal kenyamanan dia, ya, di Aram itu, ya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapat? Moving forward itu menuntut ketaatan total, ya. Walaupun saudara, masa depan kita belum. Kan Abraham nggak tahu mau kemana, nggak tahu. Udah gitu juga mungkin juga itu pegawai-pegawai bilang, ini ya bos kita ini lagi halu atau apa gitu loh. Katanya selalu ngomongin bahwa saya akan menjadi bapak orang beriman, ya. Dan Tuhan berjanji bahwa keturunan saya ini akan ada di mana-mana. Waduh, seperti pasir di laut, bintang di langit. Waduh, nggak gampang loh saudara. Sampai umur 100 cepet dapat itu Ishak. Ya, itu dalam keadaan yang mustahil. Udah menopause. Ya, mungkin Abraham juga sudah andropos. Haleluya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara mesti percaya Allahmu Allah yang spesialis untuk hal-hal yang mustahil. Ya, kalau enggak ngapain saudara juga? Saudara mesti kenal Allahmu. Abraham kenal banget gitu ya. Nah, sama aja saudara. Kalau saudara juga hidup kita sehari-hari seperti anak kecil ya. Kalau dia masuk di dalam ruangan yang gelap, saudara, tapi dia bisa tenang kalau dia tahu dengan siapa dia berpegangan tangan. Ya kalau bapaknya yang pegangin dia mau ke tempat yang gelap, dia nggak pernah takut karena dia tahu siapa bapaknya ini, nggak akan untuk mencelakakan dia. Ya, nah, anak itu mungkin nggak tahu jalannya mau kemana, pasrah aja, ya. Tetapi ia percaya kepada tangan yang menggenggamnya ini, bahwa bapaknya itu pasti akan memberikan yang terbaik buat hidup. Nah, Abraham tidak tahu kemana ia pergi. Namun ia tahu Tuhan yang memanggilnya itu setia. Saudara mesti tahu itu. Allah kita itu setia. Setia. Kita tidak setia aja. Tuhan itu lebih setia. Makanya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saudara masih ada di sini. Walaupun juga saudara udah nakal-nakal. Aduh, capek deh. Kalau orang Jakarta bilang ya. Tapi Tuhan tuh setia loh. Nungguin kita balik lagi. Nungguin kita untuk berubah. Ayo saudara. Ayo. Kita mesti tahu Allah kita itu setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya. Kalau kita pergi melakukan apa yang menjadi panggilan Bapa Surgawi ini. Apa yang engkau diutus kemana? Saya tidak tahu. Tapi saya percaya
Kalau engkau juga lewat profesimu, lewat usahamu, lewat pekerjaanmu, lewat apa yang ada di dalam talentamu, Tuhan bisa pakai engkau untuk juga bisa memenuhi panggilan Bapa Sorgawi ini. Sehingga tatkala engkau bermain musik, orang bisa melihat Tuhan di dalam dirimu. Bertobat orang gitu loh. Nggak pernah berpikir kan? Wah, saudara. Lewat juga apa yang menjadi usahamu, saudara. Ya, orang datang di dalam perusahaanmu dan melihat keajaiban daripada Tuhan, hikmat yang ada di dalam juga perusahaanmu, usahamu, pekerjaanmu, hasil karyamu. Wah, orang itu bisa melihat Tuhan di dalamnya. Ayo dong, saudara. Itu panggilan Bapa Sorgawi itu. Mari kita masuk dalam gerakan kasih Bapa Sorgawi ini. Ya, dimulai dari mana? Diri kita. Makanya juga saudara ada di sini di Mesbah Quran Radio. Biar tahun ini, tahun baru ini saudara move on. Udah jangan lagi lah. Inilah itulah saudara, ya. Belajar untuk ini. Moving forward bukanlah soal tahu semua jawaban. Ini sekali lagi. Tetapi percaya kepada pribadi yang menuntun langkah kita ini, ya. Jadi bicara tentang moving forward, berjalan bersama Tuhan itu bukan soal kita nggak perlu tahu semua jawaban dulu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kalau saudara juga punya iman, bertindaklah. Ya, kau akan lihat banyak hal. Bukan saja laut terbelah, tetapi Tuhan sudah menyediakan waktu Abraham naik ke atas gubuk itu. Dia bicara dengan anaknya, karena anaknya bertanya, Bapak, ini kayunya sudah ada, apinya sudah ada, tapi dombanya mana? Tuhan katakan, Tuhan yang menyediakan. Itu Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, luar biasa. Allah sudah menyediakan yang terbaik buat saudara, dan saudara lakukan dengan ketaatan. Dan ketaatan saudara itu mesti didasari dengan iman kepada Tuhan. Ketaatanmu harus didasari oleh pengenalanmu kepada Allah. Sehingga engkau yakin Tuhan tidak pernah salah. Ya, di dalam juga memberikan instruksi kepada kita. Yang ketiga, moving forward adalah setelah kegagalan. Orang perlu untuk moving forward, melangkah saudara setelah mengalami kegagalan. Ini Petrus, saudara. Yohanes pasal 21:17 itu mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, Petrus. Ya, karena Petrus ini ditanya 3 kali, saudara. Standar yang Tuhan mau adalah agape. Tapi Tuhan perlu untuk merubah ini pola pikir. Tapi ya memang belum nyampe, ya nggak apa-apalah. Tuhan sangat mengerti kita, ya. Ya, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Gitu kan? Petrus jawab, ya Tuhan, sudah pasti saya mengasihimu. Tapi dia memakai kasih persaudaraan. Kasih kalau ya antar hubungan persaudaraan, ya baiklah ya hubungan. Tapi Tuhan nggak mau cuman persaudaraan. Tuhan mau sampai agape, kasih yang tidak bersyarat. Ya, kasih yang walaupun, bukan jikalau, walaupun apapun, karena di dalam hubungan kita juga dalam juga berkomunitas itu tidak mudah, saudara. Ya, tapi kasih ini yang akan menolong kita untuk kita keluar dari semua kegagalan kita. Tuhan tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kenapa 3 kali? Saudara tahu? Karena Petrus mengalami kegagalan 3 kali, saudara. Tuhan Yesus sebenarnya sudah juga memperingatkan kepada dia dan menubuatkan kepada dia. Ya, dikatakan Petrus, ya karena memang ini Petrus ini kan seloroh ya, apa ini orangnya spontannya tinggi, saudara. Apa-apa juga ngoceh aja, saudara. Ya, tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, kamu sudah akan menyangkal aku 3 kali. Wah, nggak mungkin katanya. Sampai kalau juga semua orang katanya tinggalin ini, saya tidak akan. Tuhan Yesus bilang, Petrus, kalau lu jatuh, nanti lu bangkit lagi, lu tolongin saudara-saudara lu. Karena Tuhan sudah nubuatkan, memang Petrus ini unik, saudara, orangnya. Ya, memang ini Tuhan pakai, dan saudara tahu, makanya 3 kali dia butuh pertanyaan itu untuk
untuk menyembuhkan kegagalan dia di dalam penyangkalan dia kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, saudara kekasih, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kegagalan besar bagi seorang murid, saya pasti. Ya, murid-murid yang lain nggak begitu, saudara, ceritanya. Namun Yesus tidak menolak dia loh. Ia memulihkannya, ya, dia pulihkan. Dan saudara, waktu Tuhan Yesus bangkit, dibilangnya apa? Kasih tahu sama Petrus bahwa saya sudah bangkit. Kepada perempuan-perempuan yang pagi itu sudah ketemu sama Tuhan yang pertama. Kenapa nggak murid-murid yang lain? Karena Tuhan tahu. Tuhan sangat peduli. Dia Allah yang universal, yang luar biasa, yang hebat, Allah yang perkasa, tapi dia Allah pribadi. Buat saudara, buat kita semua. Ya, jadi saudara jangan takut. Ya, saudara jangan bilang, oh kalau lewat juga Mes Pakorondo itu mah doa rame-rame. Iya doa rame-rame, tapi kita bisa berdoa secara pribadi. Dan saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Haleluya. Ya, Tuhan itu mempunyai juga telinganya itu, frekuensinya itu yang paling nggak bisa didengar oleh manusia aja, Tuhan bisa denger gitu loh. Ya, kenapa? Di hati aja, saudara. Saudara nggak usah ngomong, di hati aja, di pikiran aja, Tuhan bisa denger apa yang ada di pikiranmu, apa yang di dalam hatimu. Waduh, sensitivitasnya itu tinggi. Ini HD, high density. Wah, luar biasa. Makanya saudara, banggalah punya Allahmu. Ya, carilah selalu. Jangan kau gagal lalu juga. Tuhan aja nggak menolak saudara loh. Jangan kau menolak dirimu. Jangan kau menghukum dirimu. Salah itu. Ya, Petrus bangkit. Bahkan dia, saudara, Tuhan bukan saja memulihkan, tapi mempercayakan kembali pelayanan kepada dia. Makanya dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus bangkit. Dia menjadi pemimpin gereja yang mula-mula, saudara. Ya, luar biasa ya. Luar biasa ya, saudara. Ini nih, luar biasa sekali. Dan saudara tahu, dia begitu rema dengan perkataan bangkit dan berjalan. Makanya dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, saudara. Di dalam bait Allah katanya juga ada orang yang lumpuh. Ya, itu sudah lama di bait Allah itu. Tapi hari itu, saudara, waktu dia berminta-minta kepada juga si Yohanes dan kepada Petrus nih, Yohanes ini masuk. Lalu dikatakan katanya, waktu dia tatap itu orang lumpuh dikatakan, "Mas, perak tidak aku punya. Tetapi sekarang di dalam nama Tuhan Yesus," katanya, "bangkit dan berjalan." Itu yang menjadi rema dia, saudara. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara, itu yang men-trigger dia, membuat dia move on, bangkit dan berjalanlah. Ya, move forward, rise and move forward, bangkit dan melangkah, bangkit berjalan. Saudara mesti berjalan maju untuk mencapai panggilan surgawi. Ya, saudara, kalau seorang murid, saudara, dia gagal dalam ujian, lalu dia tidak boleh untuk berhenti juga dalam sekolahnya untuk selama-lamanya. Jangan, saudara. Jangan. Dia mesti belajar lagi, dia mesti memperbaiki lagi ya kesalahannya, lalu mengikuti ujian itu berikutnya. Ya. Anak saya yang paling besar, dia sekolah kedokteran, saudara. Ya udah hampir berapa ini? Udah 14 tahun kali ya dia sekolah. Ini sekarang udah berikut praktek segala macam. Nanti sebentar lagi dia akan sudah masuk Jakarta. Karena dia dalam proses semuanya ini lagi apa ini orang bilang melayani pemerintah sekarang di rumah sakit. Dan dia bilang, "Pi, kalau sekolah dokter itu sebenarnya ya asal tekun aja. Karena ya subjeknya itu aja. Ya memang banyak hafalannya," dia bilang. Bukunya juga banyak, referensinya juga banyak. Tapi kita asal tekun aja, kita bisa. Kenapa? Ya karena subjeknya itu. Ya orang kan, ya badan kita ini ya muka ya gitu-gitu aja. Ya palingnya kalau ada penemuan baru ya itu perlu seminar, makanya ikut seminar. Ada update-update. Tapi kita belajar tekun aja. Nah dia sudah buktikan itu. Ketekunan dia sudah berhasil. Ya. Nah pelajaran apa saudara yang sudah bisa belajar? Kegagalan bukan akhir. Ya, kalau orang nggak lulus lalu udah nggak mau sekolah, wah itu mah payah itu. Nggak ada fighting spiritnya, saudara.
Orang tuh mesti ada fighting spirit. Kan sekali lagi, orang sukses kan bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi orang sukses adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Ya, ini Petrus mungkin gagal secara rohani, ia menyangkal Yesus. Namun Yesus tidak berkata, kamu gagal Petrus, selesai udah, gua nggak mau pakai lo. Enggak, saudara. Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Ayo, kesempatan yang ada. Hal kegagalan ini bukan tanda Tuhan selesai dengan kita loh. Saya ulangi sekali. Kegagalan bukan juga tanda Tuhan selesai dengan kita. Melainkan, saudara, sering menjadi awal dari proses pendewasaan iman kita. Itu yang saudara mesti tahu. Ya, bagian akhir. Moving forward, saudara, dengan pembaruan hidup. Ini penting. Saudara, bagaimana juga saudara kita ini mau juga maju melangkah. Tapi kita mesti terus berubah. Ya, bermetamorfose, bertransformasi, saudara. 2 Korintus pasal 5:17. Ini adalah pengalaman daripada juga Saulus. Makanya dia menjadi bertransformasi menjadi Paulus, saudara. Ini karena sehingga dia tuliskan di dalam 2 Korintus 5:17 ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus katanya? Ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Orang yang di dalam Kristus itu jadi ciptaan baru. Ya. Nah, Saulus saudara, dulu dia tuh penganiaya jemaat, saudara. Saudara tahu lah. Dan waktu dia ada di Damsyik, nah itu juga, saudara. Ya, dalam perjalanan ke Damsyik, dia kepengen untuk mendapatkan surat dari majelis agama pada waktu itu untuk dia bisa menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Di dalam perjalanan dia ke Damsyik, saudara. Karena memang tujuannya itu, tiba-tiba dia melihat sinar dan matanya buta. Saya tidak tahu sinar apa itu. Ya, tapi saya percaya itu sinar Tuhan. Makanya kalau saudara melihat tanda ini, saudara dibutakan untuk hal-hal yang duniawi, saya rasa itu ada panggilan Tuhan dalam hidup yang saudara mesti dengar. Makanya juga waktu dia mengalami kebutaan itu dikatakan, siapakah engkau Tuhan? Karena dia tahu tidak mungkin ada satu yang lebih berkuasa daripada Tuhannya. Lalu Tuhan jawab dengan to the point. Engkaulah yang aku aniaya. Akulah yang engkau aniaya itu. Nah, sejak hari itu, saudara, pola pikir dia berubah. Saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan, kalau saudara tidak berubah pikiranmu, saya bingung. Ya, karena firman itu yang engkau ketahui itu akan memerdekakan saudara. Artinya, saudara, membebaskan saudara dari false belief saudara. Saudara masuk kepada juga yang truth belief ini. Kepercayaan yang benar. Dan waktu saudara juga ini berubah, Tuhan itu ada kasih karunia untuk mencapai itu. Saudara, di dalam perjalanan di Damsyik, memang Damsyik ini saudara banyak hal. Saudara masih ingat cerita tentang Nabi Elia juga. Waktu dalam keadaan frustrasi karena si Isabel itu saudara. Ya, memberikan juga intimidasi kepada dia dan dia termakan sudah. Padahal dia hebat loh. Nabi yang 450 nabi-nabi Baal itu dia penggal semua. Dalam kelelahannya saudara, intimidasi datang, lemah dia, jatuh. Sampai akhirnya saudara dia mengurung diri. Masuk ke goa dan nggak mau keluar-keluar. Tuhan panggil dia. Nah, sekali lagi, Tuhan panggil dia. Engkau mesti ke Damsyik. Engkau masih ada masih ada urusan. Kamu ada mesti urapi Elisa, itu yang bakal pengganti dia. Engkau mesti raja ini yang mesti ada beberapa raja Israel yang dia mesti juga urapi, saudara. Ya, nah ini kembali lagi kepada panggilan kita. Dan di dalam firman Tuhan katakan, saudara mesti ingat, kalau kita di dalam Kristus, terus kita diperbaharui. Pola pikir kita, hidup kita, hati kita, terobosan-terobosan baru yang kita akan dapatkan. Yang pelajaran apa sih, saudara? Ya, jadi Saulus itu dulu penganiaya jemaat, saudara. Tapi setelah bertemu Yesus, hidupnya diubahkan total. Ya, nah, Paulus dirubah jadi Paulus dan Paulus melangkah maju sebagai rasul-rasul, saudara, bagi bangsa-bangsa. Nah, saya percaya, saudara, di akhir zaman ini,
itu gerakan tanpa wajah itu yang Paul Cain pernah nubuatkan, itu akan terjadi. Ya. Moving forward itu berarti hidup baru, meninggalkan manusia lama, saudara. Cara yang lama, pola yang lama, pikiran yang lama, dan berjalan dalam panggilan Tuhan. Ya, ini bicara tentang manusia baru. Saudara tahu ya, saudara kalau punya ponsel, saudara punya gadget saudara, itu ada satu waktu mungkin kalau saudara mau WA atau apa gitu, kadang-kadang dipijit-pijit gitu, kok nggak bisa ya? Mau kirim gambar kok nggak bisa ya? Ah, biasanya perlu di apa? Di reset, saudara. Ya, kalau apa di reset atau di restart gitu kan? Nah, supaya apa katanya? Supaya semua data yang lama yang rusak itu dibersihkan agar sistem bisa berjalan lebih baik. Ya, tanpa pembaruan ini, saudara, tanpa di reset, ponsel saudara atau akan lambat, dan juga yang kedua penuh dengan banyak masalah. Perlu diupdate, ya betul. Perlu diupdate, ya. Jadi saudara, dengan hidup kita juga begitu. Ya, demikianlah juga saudara Paulus, hidup Paulus itu di reset sama Tuhan. Ya, bukan untuk menghancurkan Rasul Paulus, bukan, tapi menghancurkan manusia lama dia, pola pikir dia. Dia dari Damsik, sudah dia habis itu dibawa ya, ketemu sama juga si Barnabas, lalu dia juga ada di tanah Arab 3 tahun, lalu masuk lagi sama Barnabas, lalu baru sampai ke Yerusalem. Nah, lewat Yerusalem ini sudah debutnya bersama-sama dengan Barnabas, ya. Tapi akhirnya juga saudara dia ada pelayanan khusus lagi ya untuk orang-orang di Antioquia itu. Ya, nah ini semua hal-hal yang Tuhan kerjakan itu selalu berkaitan dengan panggilan. Ya, nah, moving forward itu saudara berarti membiarkan Tuhan itu memperbaiki pola pikir, sikap, sama tujuan hidup kita. Ya, kalau saudara tahu ini dan saya percaya bahwa juga Tuhan akan mengerjakan. Ya, Tuhan memanggil katanya kita hari ini untuk moving forward. Ya, sebagai penutup ini bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan terikat masa lalu. Ya, boleh slide berikutnya. Ya. Ya. Bukan dengan terikat masa lalu, tapi kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Ayatnya di mana? Yesaya 43 ayat 18-19. Dikatakan, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, saya percaya Tuhan Yesus juga sudah memberikan yang terbaik. Kalau kita juga berjalan di bandara, itu ada eskalator, ya. Dan saudara, kita tidak diam saja supaya juga bisa lebih cepat. Kita juga mesti sambil ada di eskalator itu. Walaupun eskalator itu juga bisa membawa kepada tujuan di mana juga saudara akan pergi, tetapi juga saudara kita perlu untuk bergerak maju supaya bisa lebih cepat. Nah, saya percaya ya kalau kita melangkah kita sampai lebih cepat dan lebih jauh lagi. Ya, demikian juga hidup bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan jalan. Ya, dan kita dipanggil untuk melangkah maju. Bagian kita melangkah maju. Ya, tahun ini, ayo move on. Ya, rise and move forward. Ini adalah yang Tuhan inginkan. Saya tutup dengan satu kisah inspirasi dari Jessica Watson. Siapa dia, saudara? Dia lahir 18 Mei 1993 di Gold Coast, Queensland, Australia. Ya, dan pada pada tahun 2009 sampai 2010 pada usia 16 dia memulai satu pelayaran solo, saudara, non-stop keliling dunia. Dia berada ya pada 15 Mei 2010. Jessica Watson ini 16 tahun itu dia melakukan perjalanan keliling dunia selama 210 hari non-stop di laut. Artinya gini loh, saudara. Kalau kapal pesiar kita tahu kan biasa kalau kapal pesiar Disney gitu, Disney Singapura sama Thailand kan itu kan nanti berhenti di Singapura, berhenti di Thailand atau berhenti di Malaysia gitu ya. Nah, kalau Jessica Watson dia tidak berhenti di pelabuhan-pelabuhan manapun, terus di lautan selama 210 hari dan ini rekor yang satu-satunya di dunia. Dia sailor woman, ya sailor girl, ya kalau boleh saya bilang 16 tahun lah saudara.
Dan dia selamat dari 7 kali hantaman ombak, ya, yang setinggi 21 meter. Dan saudara tahu, dia memiliki disleksia. Tapi dia menulis 2 buku terlaris. Salah satunya adalah True Spirit. Ya, True Spirit. Nah, ini sudah kalau saudara punya Netflix, nah saudara cari True Spirit, ini sudah difilmkan. Saudara bisa lihat bagaimana juga perjuangan dia selama 210 hari. Sudah tentu itu ada dukungan dari orang tuanya pertama, ya. Jadi kenapa dia bisa berhasil? Selain dia juga berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, ya, karena saudara bisa bayangkan solo loh sendiri, ya. Ini kakaknya, ya, juga ada mentornya saudara, ya, ada orang yang kasih dia, karena memang dia tinggalnya di Gold Coast, jadi dia tahu sekali tentang juga perperahuan gitu, ya. Dan ini dia diberikan tanda jasa dari pemerintah Australia sebagai juga memberikan inspirasi buat generasinya, ya. Nah, Jessica sampai akhirnya dia menjadi pelaut sampai saat ini, ya. Nah, saya percaya saudara, moving forward kepada panggilan Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mengerjakan ini. Dan itu bukan kita sama Tuhan saja, tapi Jessica Weston ini bisa berhasil karena ada orang-orang yang mementor dia, ya. Ada mentornya, ada keluarganya yang mensupport dia. Apa-apa saudara dia tanya kepada keluarganya, keputusan-keputusannya. Dan selama 210 hari ini, saudara, ini pakai kapal layar loh, saudara. Bukan motor ya, kapal layar. Jadi ini tergantung daripada angin. Kalau tidak ada angin, dia mesti diam aja, ya, di tengah lautan yang dia nggak tahu diantah berantah gitu. Ya, nah saya percaya panggilan Tuhan dalam hidup kita juga akan kita selesaikan. Kalau kita dengan Tuhan, karena kita kenal Tuhan kita, lakukan dengan apa? Iman saudara, lakukan dengan ketaatan saudara, ya. Setelah kita juga mengalami kegagalan, percayalah itu adalah langkah step-step saudara, batu-batu penjuru untuk kita mencapai panggilan Tuhan, supaya juga kita juga mesti belajar untuk mau terus berubah dengan pembauran pikiran, sikap, segala sesuatunya. Nah, saya percaya, saudara, mari kita meriset lagi hidup kita, supaya juga Tuhan bisa memakai kita dan juga bisa memberkati kita di hari-hari, khususnya di tahun yang baru ini, ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan juga pernah memakai Musa, kalau Tuhan juga pernah memakai Paulus, karena Tuhan juga pernah memakai Abraham, karena Tuhan juga memakai Petrus. Kami percaya Tuhan juga akan memakai diri kami semua di sini. Apa yang kami kerjakan Tuhan mungkin belum sempurna, tapi kami percaya bersama dengan Kristus, bersama dengan juga Tuhan Allah yang luar biasa ini, kami bisa menyelesaikan task force ini, ya, untuk masuk kepada juga panggilan kasih Bapa Sorgawi, sebagaimana juga visi daripada Abala menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Sorgawi untuk juga memenuhi untuk mendatangkan kerajaan Allah di dalam juga segala bidang ini. Kami percaya Tuhan, di mana panggilan itu ada, kerajaan Allah juga akan didatangkan di sana. Dan kami percaya di mana ada kerajaan Allah, di situ semua yang kami butuhkan sudah tersedia. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai kami pagi ini untuk memulai tahun yang baru pada hari yang ke-7 dengan satu juga sukacita dan iman kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.